Maskernya tulisannya Ojo Dumeh tuh apa Pak sebenarnya makna yang tersirat dan tersurat? Sebagai anggota DPRD harus semua dilayani, bicara juga seenaknya, minta ini dilayani juga seenaknya. Emang asli ya Pak Bambang tuh begini gitu. Apa sih Pak yang Bapak bawa setiap hari biar jangan dumeh? Ih bener banget. Dan itu sudah setiap hari pagi gini mesti banyak anak-anak sekolah yang Kesana Iya. gitu ya. Pak, gimana sih menurut Bapak cara agar milenial melek politik? Bukan melek politik maksudnya mau masuk partai dan segala macam, enggak gitu. Tapi melek bahwa kan semua yang ada di sekitar kita itu kan DPRD kan perwakilan rakyat. Jadi kita pengen tahu sebenarnya kita tuh diwakili oleh siapa sih? untuk rapat-rapat yang tadinya molor mungkin terlalu lama. Jadi rapat itu ada aturan quorum. Ada hambatan nggak sih Pak di awalnya? Kalau kita perintah anggotanya berani juga sama kita. Alah, aku aspirasiku nggak kedengeran. Wah, aku pengen ngene dirungokke. Wah, kayak gitu-gitu loh, Pak. Pak, tapi saya sebenarnya penasaran, Pak. Itu maskernya tulisannya Ojo Dumeh tuh apa, Pak? Sebenarnya makna yang tersirat dan tersurat. Saya itu dilantik jadi anggota DPR pertama tahun 2024. Dan saya bukan dari siapa-siapa. Artinya bahwa saya ini orang biasa. Menjadi anggota DPR saya anggap menjadi luar biasa. Sehingga pada waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa jadi anggota DPR itu jangan mutasi kelas. Orang biasa menjadi luar biasa. Terus kemudian ditanya tagline-nya apa? Ya Ojo Dumeh. Itu tagline DPRD maksudnya? Enggak, saya pribadi. Oh, tagline Bapak. Ya, saya pribadi. Kemudian apa artinya Ojo Dumeh menurut saya bahasa Jawa ini ya orang jangan apa ya? Ngerosok Ya, apa, Pak? sok atau sombong atau jabatan itu hanya sementara. Kalau kita bicara masalah regulasi hanya 5 tahun. DPR itu hanya 5 tahun. Kemudian 5 tahun ke depan dipilih lagi apa enggak tahu. Sehingga pada saat menjabat itu jangan seolah-olah sebagai anggota DPRD harus semua dilayani, bicara juga seenaknya, minta ini dilayani juga seenaknya. Sehingga tertata komunikasi yang baik bahwa orang kaya pun juga kita bicara ojo dumeh, ojo sok, ojo sombong. Karena kesombongan itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Tapi sebenarnya gini, ini yang saya juga tangkap dari Pak Bambang begitu ya. Maksudnya saya beberapa kali ketemu Pak Bambang di sebuah acara. Itu emang stylenya tuh santai banget gitu. Benar ya Pak? Maksudnya kayak tadi aja saya pikir wah saya mau pakai batik kah gitu, mau ketemu ketua dewan gitu. Terus ternyata ketua dewannya pakai kemeja gitu. Maksudnya kayak santai banget. Iya. Itu memang disengaja dibuat memang nggak mau ada batas dengan masyarakat atau emang asli ya Pak Bambang tuh begini gitu? Iya, memang betul. Artinya kebiasaan dan kemudian tapi kita selalu tertib juga. Di mana kita harus memakai pakaian untuk rapat-rapat. Jadi kalau setiap hari suruh pakai pakaian PSR, PSH itu nggak nyaman bagi saya. Sehingga saya selalu pakai baju-baju biasa. Dan itu lebih apa? Orang yang kita ajak bicara itu lebih bisa terbuka. Kalau saya menggunakan pakaian-pakaian yang resmi terus mereka juga bicara sama saya juga sungkan. Iya, di samping itu saya merasa bahwa di luar itu saya itu setara dengan mereka sebagai manusia biasa. Tapi pada saat rapat memimpin paripurna saya harus pakai pakaian sesuai dengan aturan undang-undang. Gitu aja. Jadi sebetulnya ya hal-hal yang biasa dari dulu, dari 2004 itu sampai sekarang ini ya saya pakainya juga biasa-biasa. Tapi pada saat rapat saya mesti menggunakan penempatan diri aja ya Pak. Agak susah sebenarnya Pak untuk bisa konsisten Ojo Dumeh. Maksudnya orang biasa
lalu merasakan merasakan kekuasaan, merasakan fasilitas, sorotan, itu kan ya ujian, rezeki dan segala macam lah Pak ya. Tapi maksudnya tuh menurut saya tuh susah Pak. Orang tuh konsisten aja dumeh. Apa sih Pak yang Bapak bawa setiap hari biar jangan dumeh, biar aja dumeh terus? Artinya bahwa kita jangan terlalu menikmati pelayanan. Oke. Kalau kita selalu menikmati pelayanan, kita menjadi sakit karena kita nggak bergerak. Jadi pelayanan boleh, tapi yang normatif aja. Tapi pada saat di luar juga nggak ada pelayanan juga. Ada di luar itu urusan kita pribadi. Itu Bapak yang mau? Harusnya kan Bapak bisa kan? Ya bisa, tapi cuman itu nggak, bagi saya nggak menyusahkan orang bagi saya. Biarin aja kan, karena tugasnya di DPR ya di gedung DPR. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu saya bawa sejak saya jadi anggota DPR. Dulu waktu pertama kali memang untuk menerapkan itu juga orang-orang bisa bicaranya begitu, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang saya juga bisa. Karena Bapak, pelayanannya tidak terlalu harus saya nikmati. Kalau saya nikmati, nanti kalau tiba-tiba nggak jadi anggota DPR, tidak dilayani, saya bisa power syndrome. Betul. Ih bener banget, post power syndrome. Banyak banget loh Pak. Iya. Banyak banget, karena kebiasaan mendapatkan sorotan, pelayanan gitu. Tapi nanti tiba-tiba setiap hari pakai pakaian yang rapi, maksudnya pakaian dinas itu, terus kemudian suatu ketika nggak pakai, pakaiannya termantal di almari itu, kita bisa gagap-gagap. Dulu saya pernah. Ya dulu saya pernah. Iya. Tapi Pak Bambang tuh pernah kebayang dulunya bahwa akan jadi ketua dewan, karena kan Bapak periode tahun lalu di Kabupaten Semarang kan ya. Maksudnya akhirnya maju lagi di Jawa Tengah. Itu tuh maksudnya memang sudah dipikirkan bahwa ini akan menjadi karir politik begitu atau bagaimana sih Pak? Nah, itu tugas partai Pak. Jadi kita ditugaskan setelah 3 periode di kabupaten harus pindah ke provinsi. Saya pindah provinsi. Ya pindah provinsi, alhamdulillah didukung oleh konstituen di Dapil 2 dan juga bersyukur Ketua Umum memberi mandat saya sebagai Ketua DPRD. Sehingga saya harus menjaga mandat itu. Amanah itu harus saya jaga, sehingga saya harus berhati-hati. Hati-hati itu tidak bekerja tapi tetap harus hati-hati. Kalau bahasa Jawanya kan eling lan waspada. Eling nan waspada ya. Oke, Pak, ya sekarang kita kembali ke masa sekarang, bahwa ini kan pandemi ya Pak ya, pandemi Covid gitu. Kinerja yang paling berubah di DPRD apa Pak sejak pandemi Covid? Berubahnya justru ada pandemi Covid ini, teman-teman DPRD saya apresiasi karena mereka justru ke lapangan untuk memantau penyebaran Covid ini, pencegahannya seperti apa. Oh, malah nggak di kantor aja gitu Pak? Enggak di rumah maupun enggak di kantor. Mereka ke dapilnya masing-masing untuk memantau perkembangan atau penyebaran Covid ini, sampai pencegahannya sampai di mana. Apa yang perlu dibutuhkan oleh daerah-daerah itu kita usulkan ke Pak Gubernur. Seperti APD, Jogotonggo dan bantuan sosial, bantuan ekonomi itu kita juga sampaikan kepada eksekutif. Itu justru turun ke bawah. Ya kemarin ada yang meninggal 1 dari fraksi Golkar. Dan itu memang Bapak perintahkan pada saat berarti kan tengah Maret lah ya, Maret. Itu atau bagaimana? Bukan perintah itu, karena badan musyawarah. Dimusyawarahkan di badan musyawarah, kemudian diagendakan, dijadwalkan. Oh ini teman-teman ini Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 sampai Dapil 13 kita beri tugas untuk memantau kabupaten kota mereka masing-masing dan menjembatani data-data yang harus menerima GPS, jasa pelayanan sosial itu. Nah, Pak, ini kan memang akhirnya jadi banyak PR ya Pak ya sejak pandemi ini. Misalnya yang paling gampang, karena saya ada di dunia pendidikan juga, terus anak-anak saya juga harus sekolah online, itu yang menurut saya masih belum, kita semua masih belum terbiasa lah ya dengan sekolah online dan segala macam gitu. Ini kan banyak PR di situ.
DPRD melakukan sesuatu nggak Pak untuk bisa meringankan? Karena ini kan semua warga nih sedang terbebani ya, masalah ekonomi lah, masalah apa segala macam. Ya, kemarin saya sampaikan di paripurna itu, saya mengajak teman-teman untuk membantu masyarakat sekitarnya bagaimana mereka bisa ikut menggunakan wifi di rumah mereka. Kemudian mungkin dipasang di pos-pos penjagaan atau di pos-pos RT RW untuk membantu masyarakat. Dan ternyata saya lihat di WA grup itu banyak teman-teman sudah. Itu biar masyarakat yang tidak mampu bisa belajar di situ Dan itu sudah terjadi, Pak? Udah terlaksana. Di kota-kota ya, kecil, teman-teman yang kabupaten kota. Di rumahnya masing-masing juga ada. Kalau yang punya posko dipasang di posko juga ada. Ada datanya nggak tuh Pak? Kalau secara rinci nanti akan kita data semuanya yang sudah pasang-pasang Wifi gratis itu. Gratis. Dan itu sudah setiap hari pagi gini mesti banyak anak-anak sekolah yang kesana gitu ya. Dan saya bikin di rumah sama di rumah aspirasi, saya kan punya rumah aspirasi, saya pasangi wifi ya. Mereka di situ siapin minuman aja, siapin air putih. Ini jadi program-program yang hasil buah turun lapangan gitu ya, hasil karena pemerintah sendiri belum bisa membantu bantuan kuota. Kalau sekarang dari pusat sudah ada bantuan kuota, ya mudah-mudahan nanti di Provinsi Jawa Tengah juga. Dan itu kan ada step-stepnya juga ya Pak ya, yang kita harus isi dan segala macam. Jadi selama 1 tahun kinerja DPRD ini, Bapak sudah merasa puas nggak sih Pak? Ya, kalau kepuasan itu nggak ada batasnya. Orang selalu tidak akan puas. Tapi kalau baik akan lebih baik akan lebih baik lagi. Jadi kalau kepuasan bagi saya adalah kerja keikhlasan antara batin sama pikirannya sama. Ati karo pikirannya podo itu orang menjadi sehat. Apa yang dilakukan itu penuh keikhlasan dan kesukaan, kesenangan. Kalau nggak senang di sini ya orang pasti nggak pernah ngantor. Emang dulu Bapak cita-citanya jadi anggota dewan Pak? Enggak pantas. Karena maksudnya Bapak tuh deep banget. Ya gini, ini kan saya sebagai warga Jawa Tengah ya Pak ya. Kalau ngeliat Bapak tuh kayak, wah Pak yang terhormat ketua dewan nih ini banget ya, santai pokoknya ini deh gitu, santai gitu. Tapi pada saat sekarang saya ngobrol, itu banyak kayak filosofi hidup gitu loh Pak ya. Emang dulu Bapak cita-citanya apa sih Pak? Saya ya cita-citanya dulu ya jadi apa gitu? Oh enggak terlalu spesifik. Oh enggak terlalu spesifik. Ngalir aja. Iya, mengalir. Jadi di partai pun saya mengalir. Enggak pernah minta jabatan-jabatan juga. Tapi karena saya bekerja mungkin dinilai oleh pimpinan-pimpinan partai ini ada integritas, ada ini terus mungkin dipilih gitu aja. Ini tuh harusnya waktunya lebih banyak ya buat ngobrol sama Bapak karena banyak ini loh ya, value kehidupan yang harusnya bisa di-share terutama ke kita Pak, anak-anak muda gitu. Nah sekarang saya tanya aja deh, yang pingin Bapak share ke anak-anak muda sekarang nih Pak dengan segala tantangannya kan lagi banyak banget nih Pak sekarang anak muda. Ini apa Pak pesan buat kita? Iya, kalau masih mereka mempunyai cita-cita ke depan dalam rangka membangun bangsa dan negara ini, ya kerjakan si profesi masing-masing tapi dengan kenyamanan. Artinya bahwa disiplin ilmu maupun bakat seseorang itu tidak sama. Anak muda mungkin ada lebih inovatif sehingga mereka bisa tertampung di dalam satu organisasi kepemudaan. Nah, ini ke depan mereka akan memimpin bangsa. Sehingga perlu ada diskusi-diskusi, dimulai dengan diskusi karena demokrasi kita, bangsa kita ini bangsa demokrasi. Jadi tidak semuanya bisa tidak harus diputuskan oleh 1 orang 2 orang, pasti sama di DPR saya juga tidak bisa memutuskan 1 orang 2 orang, pasti diskusi. Nah ini anak-anak muda ini harus belajar kepada senior bahwa kalau yang dianggap baik kita diteruskan, kalau yang tidak baik jangan dipakai. Pak, gimana sih menurut Bapak
cara agar milenial melek politik? Bukan melek politik maksudnya mau masuk partai dan segala macam, enggak gitu, tapi melek bahwa kan semua yang ada di sekitar kita itu kan politik sebenarnya gitu kan Pak ya. Ini makanya kita di tempat Dewan ini ada anggaran untuk pendidikan politik, baik perempuan maupun anak-anak muda. Ini baru akan kita lakukan di periode di tahun 2021. Sebetulnya ya di politik itu, karena apa, pendidikan politik itu orang sesuai dengan ke bidangnya masing-masing bisa wawasannya luas dan berkembang pikirannya. Kalau misalnya teman-teman dari PNS misalnya, itu kan rutin setiap hari begitu. Ya. Kalau politik kan enggak. Beda terus Pak. Beda terus bisa. Dan itu mengasah otak kita. Semakin kita banyak berdiskusi, semakin kita nambah wawasan, pengalaman. Jadi anak-anak muda ini perlu ditampung di dalam satu diskusi-diskusi. Jadi teman-teman ini juga dulu anggota DPR juga dari organisasi-organisasi kepemudaan juga. Sekarang mereka jadi anggota DPR mestinya memperjuangkan kepemudaan juga. Ada beberapa yang harus dijaga, itu misalnya pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup itu juga harus dijaga. Kalau politik, saya menyarankan anak-anak muda masuk ke politik. Oh gitu Pak? Iya. Karena memang dibutuhkan pemikiran-pemikiran, apalagi perempuan. Perempuan itu persyaratan mengajukan pengurus partai sampai dengan pencalekan itu harus 30%. Ya. Tapi mengajak perempuan juga susah. Kenapa Pak? Biasanya kenapa? Kadang suaminya nggak boleh. Ya. Ini harusnya ada part 2, part 3 sih ngobrol sama Pak Ketua Dewan yang ngobrol-ngobrol politik santai seperti ini nih. Ya, nanti. Ini harusnya ada segmen tersendiri nih Besok di Berlian TV ya Pak ya. Oke, baiklah kalau begitu. Bapak, terima kasih matur nuwun sekali atas sharingnya di episode pertama podcast Parlemen ini. Sukses untuk Berlian TV Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi corong yang baik dan bisa memberikan manfaat, inspirasi juga kepada warga Jawa Tengah. Ya, terima kasih semuanya bagi warga Jawa Tengah, dan saya terima kasih pada Pak Sekwan yang sudah menyiapkan Berlian TV. Mudah-mudahan bisa menjembatani komunikasi antara teman-teman DPR langsung dengan masyarakat. Nah itu dia. Baiklah kalau begitu, terima kasih sekali lagi, boleh tepuk tangan dong untuk episode pertama podcast Parlemen. Akhirnya saya Nessa Gozal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.